kalau food combining itu sebenarnya apa sih, Mas? Food combining sebenarnya sih sebuah pola makan ya. Akhirnya ini saya lebih suka menyebut food combining itu sebagai sebuah seni makan. Jadi pola makan yang mempelajari seni tentang makanan. Bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan cara kerja sistem cerna kita. Kemudian juga konteksnya memberikan tubuh apa yang dia butuhkan. Balik lagi, connect keduanya antara bagaimana cara kerja sistem cerna tubuh manusia dan kemudian bagaimana kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, keduanya ini dikoneksikan. Karena seringkali apa yang kita kira dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya tidak sesuai dengan sistem cerna. Waktu dia dikoneksikan, nggak ideal gitu. Nah, kalau rules-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya menjalankan food combining tersebut ya? Rules of thumb-nya sih yang paling dikenal orang ya food combining itu sarapan buah pagi hari, terus tidak mengkonsumsi karbohidrat gitu ya. Mengurangi kopi, Apa? teh, susu. Apa boleh? Itu belum ke sana. Lebih ke rule of thumb-nya dulu. Karbohidrat yang umum dikenal Oh, orang itu kan nasi, mie, apalagi ya, roti-rotian, seperti itulah produk seperti itu tidak dikombinasikan dengan protein hewani. Nah, rule of thumb-nya oke. seperti itu. Basic rules-nya cuman dua itu sebenarnya. Nah ini cuma makin ke sini ya, bergeraknya ke sisi yang lebih detail. Sebenarnya food combining lebih mengarahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang punya kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu seperti apa? Ya makanan yang masih memiliki energi di mana dia sendiri hidup oleh energi tersebut. Jadi mayoritas yang dimakan pelaku food combining sih makanan yang berat ke buah-buahan dan sayuran yang masih segar. Pelaku food combining yang baik sih identik sekali dengan mengkonsumsi, selain dia memisahkan karbohidrat dengan protein hewani, di sisi lain mereka identik dengan mengkonsumsi banyak sayuran segar setiap waktu makan. Pelaku food combining yang baik itu identik dengan mengkonsumsi buah-buahan segar di pagi hari, di saat sistem cernanya memang tidak terlalu siap untuk mengkonsumsi atau mencerna makanan berat. Kemudian ya tadi yang seperti Mbak bilang bahwa kalau kita udah mencoba mengkonsumsi makanan sehat, gitu ya, makanan yang baik untuk badan, ya sebaiknya kita mengurangi secara drastis gitu ya makanan-makanan, minuman-minuman yang mengganggu kesehatan, yang merusak kesehatan. Nah baru tadi yang Mbak bilang tidak menghindari teh, menghindari kopi dan lain sebagainya. Kenapa food combining itu mengurangi kopi, teh, dan susu itu sebenarnya alasan ini sebenarnya apa, Mas? Ya karena itu tidak substansinya tidak sesuai dengan sistem cerna manusia gitu, sistem serap. Asumsinya sih mungkin sehat, tapi kan realitanya nggak begitu. Realitanya masing-masing yang tadi Mbak sebut itu punya efek negatif yang signifikan kepada badan. Mungkin ada manfaatnya, tapi kalau kita bicara rasio antara manfaat dan mudaratnya, yang buruknya, ya yang buruknya jauh lebih besar. Rata-rata umumnya tuh orang mengkonsumsi teh, kopi, ya kayak pagi-pagi enaknya minum kopi misalnya. Atau susu, anak-anak kan sangat sering mengkonsumsi susu ya. Nah, itu efek buruknya Ya seperti apa? kita harus membedakan antara budaya kuliner dan sesuatu yang acuannya membuat kita sehat atau hidup kita jadi berkualitas. Nah itu harus dibedakan karena konteksnya berbeda. Kalau kopi, teh, susu disebut sebagai budaya kuliner, ya oke aja dikonsumsi sesekali, rekreasional nggak masalah. Tapi kalau konteksnya untuk mengkonsumsi semua itu dalam artian untuk kesehatan, ya udah salah. Bahkan bukan cuma untuk kesehatan, untuk sehari-hari aja udah salah. Misalnya teh kalau kita konsumsi sehari-hari lebih dari satu gelas misalnya, satu gelas teh itu kan secara signifikan punya sifat diuretikal namanya, membuang cairan tubuh. Satu gelas rasionya, ekuivalensinya tuh yang paling umum ya, rule of thumb-nya lagi, yang paling sederhana. Satu gelas teh itu sama dengan kita kehilangan cairan tubuh ya 3 kali gelas yang ukuran sama. Jadi kalau satu gelas teh kita minum, ya kita kehilangan 3 gelas cairan tubuh. Terus kalau kita minumnya sering, ya kita kehilangan kalikan aja dengan 3 gelas. Sementara doktrin yang umum diterima orang kan sehari-hari minum 8 gelas air sehari. Ya udah defisit. Dan kalau nanti suatu saat
tubuhnya mengalami masalah, jangan heran, jangan kaget gitu loh. Cairan tubuh hilang kan akan membuat bagian tubuh yang paling simple ya, yang paling basic, sel misalnya, akan kekurangan cairan. Kalau sel-sel kita secara rutin, secara konsisten, akumulatif bertahun-tahun kayak kekurangan cairan terus, ya jangan heran kalau suatu saat kita kena kanker misalnya, perubahan sifat sel yang radikal. Kalau mau makan, tetap makan protein hewani gimana caranya? Jadi makan protein sendiri, baru setelah itu karbo sendiri, misalnya nasi, atau bagaimana? Enggak, sesi makannya sih di food combining itu mengenal yang namanya ritme sirkadian. Jadi ritme 8 jaman untuk sistem cerna ya paling enggak. Ini sebenarnya berlaku untuk siklus tubuh, tapi dari sistem cerna sendiri berlaku hukum 8 jaman. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu adalah momen di mana tubuh siap mengkonsumsi apapun. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, apa yang dimakan itu sistem cernanya bekerja dengan mode yang berbeda. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu modenya adalah menyerap apa yang dimakan. Kemudian dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, modenya berubah menjadi membuang sisa atau limbah dari apa yang diproses oleh tubuh dari menyerap makanan tersebut. Nah, momen dari jam 8 siang sampai jam 12 siang sampai jam 8 malam itu bisa dipakai untuk makan. Jadi nggak terbatas makan siang, makan malam atau apa, tapi pokoknya jam 8 sampai jam 12 ya itu adalah momen dimana kita bisa makan, di mana tubuh bisa menyerap makanan secara maksimal. Beda ya dengan konsep puasa yang lagi tren saat ini gitu. Beda banget konsepnya. Karena bagaimanapun juga food combining memperhatikan apa yang dimakan. Kalau mau makan protein hewani dengan momen yang terpisah dengan makan karbohidrat, ya jaraknya dipastikan harus cukup signifikan, jauh. Nggak bisa jaraknya misalnya jedanya cuma 30 menit atau atau 1 jam, terus kita udah makan yang berbeda, ininya udah nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya mau makan protein hewani, pastikan jaraknya dengan karbohidrat itu jaraknya dekat ya. Tapi oke, saya nggak bicara karbohidrat ya, saya bicara pati deh, misalnya nasi, roti dan sebagainya yang lebih umum. Nah, makan protein hewani harus dipastikan punya jarak yang signifikan dari unsur tersebut. Kalau dibalik, protein hewani duluan terus kita mau konsumsi pati gitu ya, malah lebih jauh lagi jaraknya. Karena protein hewani itu sangat sulit dicerna oleh badan. Kalau misalnya let's say kita makan nasi, sayuran, protein nabati, sayur-sayuran, terus makanan-makanan seperti yang umum tuh kan misalnya balado terong, perkedel atau apa gitu ya. Jarak makan pati, perkedel dan lain sebagainya ke makan menu protein hewani mungkin 1,5 jam, 2 jam udah cukup. Tapi kalau dibalik, protein hewani itu kemudian belakangan ke karbohidrat, jaraknya harus lebih jauh lagi. Bisa 3-4 jam atau lebih. Karena untuk mencerna protein hewani itu luar biasa sulit buat badan. Misalnya manusia kan sebenarnya nggak didesain untuk makan daging. Manusia tuh desainnya itu lebih, walaupun manusia memang omnivora ya, tapi manusia tuh dari sisi gigi, panjang sistem kerja lambung, panjang usus, itu nggak cocok untuk makan daging. Protein hewani itu nggak cocok. Makanya makannya jangan terlalu sering kalau mau sehat. Nah, sementara di satu sisi tuntutan kehidupan sosial kan memasukkan itu sebagai salah satu menu yang paling umum. Jadi kalau kita mau makan daging, ya makan dengan makanan yang mengimbangi efek buruk dari protein hewani tersebut. Nah, di food combining kita biasa mengkonsumsi dengan sayuran segar. Berarti kalau mau makan daging pakai sayur gitu, ada kombinasi sayurnya gitu ya Mas ya? Kalau di level awal sih mungkin sayur-sayuran masak masih oke lah ya. Tapi kalau kita aim-nya adalah hidup sehat, ya sayurannya sayuran segar, bukan sayuran masak. Karena sayuran masak kan sayuran udah rusak sebenarnya. Hubungannya food combining dengan diet alkalin tuh seperti apa ya Mas? Apa bedanya gitu? Sebenarnya sih satu jalur ya, satu nafas lah. Ada benang merah. Makanya, nah ini yang saya bilang, kalau pola makan sehat itu beneran sehat, gitu ya, bukan cuma sekedar untuk nurunin berat badan atau tujuan-tujuan lain gitu di luar kesehatan.
hampir semua punya benang merah yang sama. Jadi saya sebut food combining, diet alkali, plant-based food, terus raw food, vegetarian, vegan, itu benang merahnya sama, serupa gitu, kalau dilakukan dengan benar. Jadi food combining pun kalau dilakukan benar, itu akan memelihara tubuh di kondisi homeostasis, di mana titik ideal pH darah kita itu akan ada di angka 7,35 sampai 7,45 secara stabil, tanpa banyak effort dari badan untuk mempertahankan di titik tersebut. Kan logikanya juga sama dengan diet alkali. Bedanya diet alkali mengatakan banyak mengkonsumsi pembentuk basa. Nah, food combining sih bicara dengan bahasa yang lebih sederhana. Justru makanan-makanan yang dikonsumsi food combining juga mayoritas adalah makanan yang bukan pembentuk asam. Jadi porosnya sama aja kan. Contoh makanan apa saja yang bisa dimakan di pagi hari pada fase pembuangan? Buah, strata pertama sih buah lah ya. Strata kedua baru sayuran segar. Strata 3 kalau pepet ya, usahakan makanan yang minim proses. Lagi rame food combining digolongkan pseudoscience. Bagaimana pendapat? Ya, pseudoscience. Itu mah semua ilmu yang ada di luar ilmu yang mainstream atau ada di itu semua pasti dicap pseudoscience. Jadi santai aja. Yang penting kan food combining misalnya gitu ya, diet alkali atau apapun segala macam. Itu kan logikanya jelas, prinsip dasarnya jelas, penjelasannya juga jelas. Mau dianggap pseudoscience ya terserah. Tapi yang pasti orang yang melakukan dengan baik itu merasakan manfaatnya. Orang yang melakukan food combining dibanding orang yang rutin mengkonsumsi obat-obatan atau menjalani terapi atau apapun, jauh lebih berkualitas hidupnya orang yang melakukan food combining. Jadi kalau mau dibilang pseudoscience, terserah, sebodoh amat. Bagusnya kapan mengkonsumsi dan seberapa sering mengkonsumsi jus buah yang tidak ditambahkan gula, air, dan tambahan-tambahan lainnya? Itu sih kalau jus buah ya tetap harus mengacu kepada aturan konsumsi buah, tidak berdekatan dengan makanan lain, tidak bersinggungan dengan makanan lain. Jadi kalau menurut Mas Erikar ini, apakah detox itu diperbolehkan dalam food combining? Nah, detox. Ada bukunya detoksifikasi ya. Iya, kan saya udah nulis tentang detox. Detox suka salah kaprah ya. Ada yang bilang detox sehari, ada yang bilang detox pakai satu substansi sementara makannya seenaknya segala macem gitu ya, udah salah. Bagaimana sebenarnya detox yang benar tuh Mas Erik? Detox tuh sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain, nih manusia udah detox ya, terutama saat kita tidur. Liver akan bekerja keras untuk mendetoksifikasi apapun gitu ya. Tapi masalahnya gaya hidup kita sehari-hari kan merusak proses detoksifikasi tersebut. Tidur kemalaman, begadang, merokok, minum teh, kopi, susu, makan makanan yang sulit dicerna, itu mengganggu proses detoksifikasi tersebut. Nah, program detoksifikasi adalah meringankan beban kerja tubuh, terutama beban sistem cerna, sehingga tubuh punya energi surplus, punya energi berlebih, yang bisa dipakai untuk melakukan, nah biasanya yang dilakukan pertama kali oleh tubuh adalah pembersihan. Jadi dibersihin pertama-tama itu, yaitu apa-apa yang numpuk. Ini agak terlalu jauh sih, tapi sebenarnya cukup aplikatif ya. Kita selalu diajarin makan sehat, kita selalu diajarin minum makan yang baik supaya sehat. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu, hampir semua orang nggak tahu kalau saya ngomong kayak gini mereka suka bengong. Bahwa sebenarnya ada seni melaparkan diri supaya sehat. Ini sebenarnya makna signifikan dari puasa gitu loh. Nah ini bagian dari detoksifikasi tadi. Kalau kita kelaparan, ini bicara ilmiahnya ya, kalau kita kelaparan, ada bagian dalam sel yang namanya lisosom. Dia akan bertugas untuk membersihkan sampah yang ada dalam sel dan mengubahnya menjadi energi terbarukan buat sel itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melaparkan diri di saat yang tepat, ya sebenarnya tubuh kita sedang recharge gitu. Secara alamiah ini udah terjadi dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu adalah momen di mana tubuh bisa melakukan proses detoksifikasi dengan melaparkan diri itu tadi. Makanya kalau dari jam 8 sampai jam 4 pagi, manusia tuh nggak didesain untuk makan, manusia didesain untuk tidur. Makanya kan pagi-pagi namanya breakfast. Apa? Breaking the fast gitu loh. Ngebatalin puasa.
Jadi malam tuh harus kita puasa. Nah, melaparkan diri tersebut secara selular tidak hanya dari konsep detoksifikasi ya, tapi tubuh melakukan pembersihan sel, daur ulang sel, itu hanya bisa dipicu oleh rasa lapar. Jadi kalau kita menghindari lapar, terus dikit-dikit makan, ya sebenarnya kita sedang menghalangi proses detoksifikasi itu. Nah, program detoksifikasi 7 hari, 5 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, itu kita hanya mengkonsumsi makanan yang benar-benar ringan, tapi kaya manfaat, cuma tidak memberatkan sistem cerna. Gitu. Jadi sebenarnya kita di satu sisi dibuat kelaparan terus-menerus, tapi di sisi lain kebutuhan tubuh dipenuhi. Cuman memenuhinya itu basic aja gitu, kebutuhan basic, jadi membuat sistem cerna tidak terlalu terbebani. Berapa hari sih Mas dianjurkannya sebenarnya detox itu? Idealnya sih mulai kelihatan efeknya biasa 5 hari ke atas. Tapi saya sih realistis aja. Kan nggak semua orang punya waktu, apalagi pemula. Jadi saya biasa nyarankan orang untuk melakukannya akhir minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Usahakan nggak ngapa-ngapain, usahakan santai. Ya konsumsi aja. Hanya konsumsi buah atau sayur. Atau minimal makanan yang tidak memberatkan. Tapi buah sama sayuran segar tetap ada. Semakin sederhana yang dimakan, semakin efektif detox. Tapi ini juga nggak bisa sembarangan dikerjain ya. Karena ada efek namanya withdrawal symptoms. Atau bahasa lainnya healing crisis. Itu akan terjadi selama 2-3 hari lah biasanya. Kalau orang yang kebiasaan buruknya merokok, makan makanan yang jelek misalnya ya, merokok lah misalnya, merokok, minum kopi, itu biasanya dia akan merasa pusing luar biasa. 2 hari itu dia akan tersiksa oleh rasa pusing yang luar biasa, nafasnya berbau. Misalnya terlalu banyak konsumsi protein hewani, biasanya dia akan merasa perutnya agak sedikit bergas, terus kulitnya gatal-gatal, macam-macam. Kemoterapi karena kanker payudara, apakah boleh detox? Wah, gimana Mas? Ya jangan detox lah ya, jalani aja pola makan yang sehat dulu, nggak usah ambisius untuk detox gitu. Jujur, saya selalu mengatakan mungkin kejam ya, mungkin jahat ya terdengar, tapi this is the reality. Penderita kanker itu nggak ada yang orang yang melakukan pola makan sehat dengan benar, itu nggak ada yang jadi penderita kanker. Jadi lebih baik perbaiki dulu apa yang salah selama ini, apa yang memfasilitasi sel kanker yang bisa hidup itu dihilangkan. Jadi perbaiki dulu apa yang rusak secara fundamental, baru kita nanti melakukan perbaikan-perbaikan secara kosmetikal. Boleh kasih contoh menu-menu food combining nggak Mas? Menu food combining, sebenarnya menu apapun bisa jadi menu food combining ya, asal kita paham logikanya. Saya 3 kali syuting makan sehat, itu saya bawanya ke restoran Padang loh. Sesuatu yang sangat identik dengan makanan nggak sehat, tapi ternyata kan ya kita nggak bilang itu makanan sehat, tapi makanan yang relatif tidak memberatkan kerja sistem cerna dan masih sesuai dengan prinsip dasar food combining. Jadi apapun bisa jadi menu food combining, even ayam bakar pun bisa jadi menu food combining, even steak bisa jadi menu food combining. Yang penting kita tahu gimana cara makannya. Kalau kita makan ayam bakar, ya jangan makan dengan nasi, makannya dengan lalap. Kalau kita makan steak, ya mungkin temannya steak bukan lalap ya. Kita makan dengan salad. Lemon, baiknya dengan air hangat atau air biasa aja? Kalau ada asam lambung gimana? Air hangat sih. Air hangat kan di atas suhu 45 derajat Celcius itu dia mengakselerasi kerja enzim. Jadi enzim yang ada di lemon yang ditengarai bisa menjadi tonik ya, meningkatkan kerja liver. Itu jadi lebih kuat. Hangat ya, bukan panas. Bener nggak kalau terlalu banyak makan sayur kita bakal kekurangan vitamin B12? Itu kuno banget tuh pola berpikir. Tapi sedihnya ya banyak banget, even dokter yang vegetarian yang mengendorse hidup vegetarian tuh masih menyarankan pelaku vegetarian untuk mengkonsumsi suplemen B12. Itu sangat menyedihkan gitu. Memang sayur-sayuran gitu ya, buah-buahan itu memang tidak mengandung vitamin B12 gitu. Vitamin B12 itu diproduksi oleh bakteri yang ada dalam usus. Nah, gimana caranya supaya bakteri yang dalam usus itu bisa berfungsi normal, bisa aktif memproduksi vitamin B12? Ya kalau ususnya dipelihara dengan baik. Sementara orang yang makan daging yang katanya itu mengandung vitamin B12,
usus yang dipenuhi oleh daging yang dimakan oleh orang tersebut, itu membuat bakteri-bakterinya nggak bisa hidup secara normal. Kalau bakterinya nggak bisa hidup secara normal, justru akhirnya orang-orang seperti ini yang kemudian menderita masalah defisiensi vitamin B12. Atau bisa juga pelaku vegetarian mengalami defisiensi vitamin B12 kalau yang dia makan itu sayur-sayuran yang diproses, sayur-sayuran yang dimasak. Ya itu memang yang tidak ideal, nggak bisa diproses dengan badan dengan secara baik gitu. Jadi proporsional aja, kita harus paham dulu gimana cara menjadi vegetarian yang baik, gimana cara menjadi pelaku vegan yang baik. Food combining kan berat kalau vegetarian. Jadi sebenarnya kalau dilakukan dengan baik, kita nggak perlu suplemen vitamin B12. Kalau mau nggak pede minum ya boleh-boleh aja. Tapi ya buat saya sih buang-buang duit ya. Selama kita paham gimana caranya. Boleh saran-saran and tipsnya kalau mau menjoin food combining itu seperti apa, Mas? Dan mindset yang harus dibangun itu seperti apa? Komitmennya mau sehat, bukan untuk melangsingin badan, bukan untuk mau awet muda, bukan mau sembuh dari penyakit. Tapi prinsipnya adalah untuk membuat sehat. Sehat itu konteksnya kemana? Kualitas hidup. Karena kalau misalnya mau langsing, ya begitu berat tubuhnya turun, terus mau ngapain? Biasa kan orang yang punya problem dengan ikut-ikut program pelangsingan, diet, apapun gitu ya. Biasanya begitu udah sampai titik berat badan yang dia mau, problem selanjutnya apa? Mereka nggak bisa jaga disiplin kan. Orang yang sembuh dari penyakit dengan melakukan diet tertentu, begitu dia sembuh dari penyakit apa? Dia kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Nah, mindset gitu ya, komitmen orang-orang seperti ini kan yang sebenarnya membuat mereka sakit dari awal. Nah, pelaku food combining yang dibetulin pertama kali, mindsetnya, komitmennya, tujuannya mau punya kualitas hidup, bukan cuma sekedar sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit ya minum obat, operasi atau apa, bisa jadi sembuh dari sakit, tapi kualitas hidupnya dia dapat nggak? Belum tentu. Nah, pelaku food combining, hidup sehat, tubuhnya menyelesaikan sendiri masalahnya, ya udah, penyakit hilang dari badan, gitu. Tapi kualitas hidupnya tetap ada, dan bahkan berlipat ganda. Terima kasih banyak buat Mas Erikar, hari ini benar-benar membuka mata kita semua. Jadi paham untuk jauh lebih mengenal food combining juga dengan benar, dan pola makan dengan benar juga. Semoga next bisa collabs lagi. Siap.